Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu dosen akuntansi keuangan dan teman-teman kelas 04 SKP 010 yang berbahagia. Pada hari ini saya Remi Caksono sebagai moderator yang akan memandu presentasi dengan topik yang akan kita bicarakan mengenai review sekolah pasar modal. Sebelum memulai presentasi, saya akan memperkenalkan kelompok saya. Pertama ada Amara dengan NIM 2010 11 2006 49. Selanjutnya ada Andini dengan NIM 2010 11 2006 50. Selanjutnya ada Dita dengan NIM 2010 11 2006 46. Yang selanjutnya ada Zaki dengan NIM 2010 11 2007 33. Selanjutnya ada Raihan Wicaksono dengan NIM 2010 11 2016 07. Selanjutnya ada Tiara dengan NIM 2010 11 2006 58. Sekolah Pasar Modal adalah program edukasi dan sosiali pasar modal yang diselenggarakan secara berkala. Kali ini organisasi Galeri Investasi Unpa mengadakan sekolah pasar modal via Zoom meeting yang akan diadakan pada tanggal 23 Maret 2002. Sementara pasar modal itu sendiri adalah pasar yang memperjualbelikan berbagai instrumen keuangan jangka panjang seperti reksadana, saham, obligasi, sukuk, dan lain-lain. Fungsi dari pasar modal ialah mempertemukan antara pihak yang memiliki dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Manfaat keberadaan pasar modal. 1. Sumber pembiayaan. Sebagai salah satu sumber pembiayaan jangka panjang bagi perusahaan dalam mengembangkan usaha. 2. Wahana investasi. Sebagai tempat investasi bagi investor yang ingin berinvestor di aset keuangan. 3. Penyebaran kepemilikan perusahaan. Sebagai tempat untuk penyebaran kepemilikan perusahaan kepada masyarakat. 4. Keterbukaan dan profesionalisme. Salah satu industri yang sangat terbuka dan menjunjung tinggi profesionalisme sehingga akan mendorong terciptanya iklim usaha yang sehat. 5. Lapangan pekerjaan. Menciptakan lapangan kerja profesi bagi masyarakat baik sebagai pelaku pasar maupun investor. Produk-produk pasar modal. Ada saham. Saham adalah surat yang menjadi bukti seseorang memiliki bagian modal suatu perusahaan. Seseorang yang memiliki saham memiliki hak atas bagian aset perusahaan. Sebagai contoh, jika perusahaan menerbitkan 1000 lembar saham dan seseorang memiliki 200 lembar saham di perusahaan tersebut, maka orang tersebut sebenarnya memiliki 20% kepemilikan aset di perusahaan tersebut. Pemegang saham mayoritas akan memiliki hak kendali atas suatu perusahaan. Jenis-jenis saham. Saham itu dibagi menjadi dua, ada saham biasa dan saham preferen. Yang pertama saham biasa, surat berharga sebagai bukti kepemilikan atas suatu perusahaan. Pemegang saham biasa memiliki hak suara dalam rapat umum pemegang saham (RUPS). Yang kedua ada saham preferen, surat berharga sebagai bukti kepemilikan atas suatu perusahaan dengan hak yang lebih tinggi atas aset dan laba perusahaan dibanding pemegang saham biasa. Yang kedua ada obligasi. Obligasi adalah surat utang jangka menengah maupun jangka panjang yang dapat diperjualbelikan. Dengan istilah lain, obligasi adalah surat pengakuan utang atau surat utang. Obligasi berisi janji dari pihak yang menerbitkan efek untuk membayar imbalan berupa bunga atau kupon pada periode tertentu. Kemudian melunasi pokok utang pada akhir waktu atau tempo yang telah ditentukan kepada pihak membeli obligasi. Beberapa jenis dan contoh obligasi. Yang pertama ada obligasi korporasi yang merupakan obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan swasta nasional termasuk BUMN dan BUMD. Yang kedua ada surat utang negara atau SUN atau surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002. Yang ketiga ada surat berharga syariah negara atau SBSN yang merupakan surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah berdasarkan syariah Islam sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008. Yang keempat ada sukuk korporasi yang merupakan instrumen berpendapatan tetap yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah sesuai ketentuan Bapepam dan LKNP. Yang keempat ada efek beragun aset atau EBA yang merupakan efek bersifat utang yang diterbitkan dengan underlying aset sebagai dasar penerbitan. Sukuk adalah efek berbentuk sekuritisasi aset yang memenuhi prinsip-prinsip syariah di pasar modal. Berdasarkan penerbitnya, sukuk terdiri dari dua jenis, yaitu yang pertama sukuk negara, adalah sukuk yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara atau SBSN.
Dan yang kedua yaitu sukuk korporasi adalah sukuk yang diterbitkan oleh perusahaan, baik perusahaan swasta maupun badan umum milik negara atau BUMN, berdasarkan peraturan OJK nomor 18 POJK 04 tahun 2005 tentang penerbitan dan persyaratan sukuk. Lalu ada ETF atau Exchange Traded Funds adalah reksadana yang berbentuk kontrak investasi kolektif atau kontrak instrumen investasi yang dikumpulkan untuk diperdagangkan di bursa efek. Berbeda dengan reksadana, ETF mirip dengan saham yang dapat dijual belikan di bursa efek. Namun, unit yang diperjualbelikan sama dengan reksadana dan masih dikelola oleh manajer investasi. Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa ETF adalah alat investasi yang dikelola atau masih terikat dengan MI, tetapi dapat dipindahtangankan ke investor-investor lain yang ada dalam bursa. Untuk proses jual beli unit, terdapat dua cara yang dapat dilakukan investor ETF, reksadana. Cara yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan pasar primer dan pasar sekunder. Pasar primer ETF merupakan perdagangan yang dilakukan melalui MI atau dealer partisipan khusus, sedangkan pasar sekunder melalui broker. Selanjutnya ada reksadana. Reksadana adalah sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki modal sebagai unit penyertaan untuk diinvestasikan dalam berbagai saham atau instrumen investasi lainnya oleh manajer investasi. Reksadana merupakan salah satu alternatif investasi bagi masyarakat pemodal, khususnya pemodal kecil dan pemodal yang tidak memiliki banyak waktu dan keahlian untuk menghitung resiko atas investasi mereka. Reksadana dirancang sebagai sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki modal, mempunyai keinginan untuk melakukan investasi, namun hanya memiliki waktu dan pengetahuan yang terbatas. Selain itu, reksadana juga diharapkan dapat meningkatkan peran pemodal lokal untuk berinvestasi di pasar modal Indonesia. Jenis-jenis reksadana. 1. Reksadana pasar uang hanya melakukan investasi pada efek bersifat utang dengan jatuh tempo kurang dari 1 tahun. 2. Reksadana pendapatan tetap melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% dan aktifanya dalam bentuk efek bersifat utang. 3. Reksadana saham melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% dari aktifanya dalam bentuk efek bersifat ekuitas. 4. Reksadana campuran. Reksadana jenis ini melakukan investasi dalam efek bersifat ekuitas dan efek bersifat utang. Perbedaan ETF dan reksadana. 1. Tempat beli. Saat ingin membeli reksadana, kita perlu menghubungi MI atau manajer investasi, perusahaan sekuritas, dan agen penjual reksadana lainnya. Namun, untuk membeli ETF, kita bisa saja langsung menghubungi investor pemilik ETF atau dealer di dalam bursa efek. 2. Minimum pembelian. Saat investor hendak membeli reksadana, hitungan belinya yaitu per 1 unit aset. Namun, sifat ETF ini sama seperti saham biasa, yaitu dijual dengan nilai valuasi minimum 1 lot atau per 100 lembar. 3. Biaya transaksi. Saat membeli dan menjual reksadana, kita harus membayar manajer investasi minimal 1-3% dari total nilai reksadana kita. Namun, jika kita melakukan jual beli ETF, kita hanya perlu membayar biaya komisi sesuai kesepakatan kita dengan broker tersebut. 4. Harga. Di pasar modal, penentuan harga reksadana saling bersamaan bahkan pada saat yang sama dengan kenaikan atau penurunan yang hanya dapat diketahui pada akhir jam perdagangan. Sementara itu, karena ETF sifatnya seperti saham, maka harganya juga bisa diketahui secara real time. Investasi adalah aktivitas menempatkan modal baik berupa uang atau aset berharga lainnya ke dalam suatu benda lembaga atau suatu pihak dengan harapan pemodal atau investor kelak akan mendapatkan keuntungan setelah kurun waktu tertentu. Investasi. 1. Memiliki penghasilan pasif yang bisa memenuhi kebutuhan dan tidak pusing ketika harus mengeluarkan uang untuk bersenang-senang, memberikan kita dana, kesiapan dana darurat ketika kita mengalami sesuatu yang tidak terduga. Ketiga, dengan berinvestasi, kita masih bisa memiliki simpanan yang bisa kita dapatkan manfaatnya di masa depan. Keempat, dengan berinvestasi sejak dini, kita juga berlatih dalam disiplin mengelola keuangan kita. Kita dapat belajar bagaimana cara mengelola keuangan kita dengan lebih efektif dan efisien. Keempat, investasi juga bermanfaat untuk meningkatkan nilai aset dan kekayaan yang kita miliki. Aset yang telah kita sisihkan sebagai investasi tentunya akan terus berkembang dan menjadi semakin banyak. Terima kasih.